Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Khususnya saya akan menyapa teman-teman guru di pendidikan anak usia dini di PAUD Bapak Ibu. Kali ini saya akan coba untuk berbagi. Kita akan membahas terkait dengan seputar kurikulum merdeka di PAUD ya, pada pendidikan anak usia dini Bapak Ibu. Nah, ini banyak pertanyaan, banyak teman-teman guru yang masih belum paham terkait dengan kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan guru-guru adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Apa karakteristik utama kurikulum merdeka di PAUD? Nah, ini mereka banyak menanyakan tentang apa itu sebenarnya karakteristik utama ya, dari kurikulum merdeka di pendidikan anak usia dini. Bapak Ibu, karakteristik utama ya kurikulum merdeka di satuan PAUD yang pertama adalah menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi, bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik yang lain, menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini. Kemudian adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel, kemudian hasil asesmen digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain, dan pijakan orang tua dalam mengajak anak bermain di rumah, serta karakteristik yang terakhir adalah menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan. Ini karakteristik dari kurikulum merdeka Bapak Ibu untuk pendidikan anak usia dini. Yang pertanyaan berikutnya adalah ketika guru merancang kegiatan bermain belajar di satuan PAUD, rujukan mana yang dapat digunakan ketika guru merancang kegiatan bermain belajar di satuan PAUD? Apa rujukannya? Yaitu guru merujuk pada CP Bapak Ibu ya, capaian pembelajaran untuk bermain belajar, karena sudah memadukan rujukan STPPA. STPPA itu adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak Bapak Ibu, yaitu yang terdiri dari standar isi dan standar penilaian, sehingga guru dapat lebih mudah, praktis dan semakin terarah dalam merancang kegiatan bermain belajar. Nah Bapak Ibu, capaian pembelajaran juga memasukkan arah kebijakan pendidikan di PAUD dengan rumusan kemampuan yang perlu dimiliki anak sebagai respon dari perubahan yang terjadi di lingkungan, baik di lingkungan lokal, nasional maupun global Bapak Ibu. Nah ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman guru PAUD ya Bapak Ibu. Kemudian apakah metode sentra tetap digunakan? Sekali lagi, apakah metode sentra itu tetap digunakan? Jawabannya adalah ya, betul Bapak Ibu. Jadi sentra mode sentra itu tetap digunakan, tapi tidak menjadi satu-satunya metode yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Jadi ini hanya bukan tunggal artinya masih banyak metode-metode lain juga yang dapat digunakan pada proses pembelajaran di PAUD Bapak Ibu. Kurikulum merdeka juga mendorong untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu ya, berbasis masalah dan metode-metode lainnya yang utama mendukung anak bebas bereksplorasi Bapak Ibu. Nah ini jadi sekali lagi metode sentra tetap digunakan Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kurikulum merdeka mengajarkan calistung di PAUD Bapak Ibu? Nah ini ya, apakah kurikulum merdeka mengajarkan calistung di PAUD? Jadi jawabannya ini saya kasih tanda merah Bapak Ibu. Pendidikan PAUD mengenalkan kegiatan pra membaca, pra matematika dan pra menulis ya, mengenalkan. Nah itu kata kunci Bapak Ibu kepada peserta didik, sehingga tidak ada larangan memang untuk mengajarkan calistung di PAUD Bapak Ibu, karena memang di kurikulum merdeka diberikan kebebasan. Tetapi itu tadi ya, perlu yang diperhatikan adalah metode mengajarnya. Arah kebijakan di PAUD adalah penyiapan literasi dan numerasi dini. Nah itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi sekarang untuk di kurikulum merdeka ini bukan tidak boleh sebenarnya untuk calistung, tetapi nah ini yang perlu diperhatikan, metodenya, arah kebijakannya,
Itu mesti Bapak Ibu diketahui ya, mengetahui tentang itu. Karena memang anak masih berpikirnya holistik gitu ya, berpikir holistik menyeluruh, sehingga pola-pola yang diajarkan kepada anak tentu harus berpijak kepada tingkat pencapaian perkembangan tadi. Oke Bapak Ibu, jadi bukan hanya terbatas pada saat itu, pengembangan literasi dan numerasi dini disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Oke. Yang sering muncul pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ya kita menggunakan STTPA dan capaian pembelajaran. Jadi ini ada dua sebenarnya, ada dua hal yang tentu kita perlu pelajari, antara standar tingkat pencapaian perkembangan dan capaian pembelajaran. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Nah, STTPA itu adalah salah satu dari standar pendidikan ya dalam kurikulum PAUD, setara dengan SKL Bapak Ibu, standar kelulusan ya. Jadi STTPA itu setara dengan SKL di satuan pendidikan dasar dan menengah. Capaian pembelajaran merupakan media alat yang dirancang pemerintah untuk mencapai perkembangan anak yang lebih optimal dan merujuk pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Oke. Pertanyaan yang sering muncul juga yang berikutnya adalah bagaimana ya mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi ini mungkin ke silabus Bapak Ibu ya. Dulu dalam kurikulum sebelumnya ATP itu adalah silabus. Jadi coba kita lihat. Oke. Nah, satuan PAUD dapat mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran berdasarkan karakteristik satuan. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Bagaimana karakteristik pendidikan anak di PAUD? Tentu ya harus dipelajari oleh kita. Ya, jadi berdasarkan karakteristik, kemudian kebutuhan dan minat anak, kondisi lingkungan sekitar serta keterkaitannya dengan capaian pembelajaran. Nah, bagaimana seorang guru PAUD bisa mengkolaborasi itu sehingga betul-betul ya di dalam alur dan tujuan pembelajaran ini tiap-tiap satuan itu dapat sangat berbeda. Jadi alur di sini adalah bagian dari elemen-elemen capaian pembelajaran yang dikembangkan di setiap semester, begitu Pak. Sehingga Bapak Ibu sebenarnya tidak sulit ya, karena kementerian itu telah menyediakan beberapa contoh ya tentang bagaimana menyusun alur pembelajaran. Oke. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, ini banyak juga yang muncul, bagaimana ya mengembangkan modul ajar RPP. Kalau di PAUD mungkin RPPH dulu ya, rencana pengembangan pembelajaran harian ya. Jadi rencana proses pembelajaran harian. Bagaimana mengembangkan modul ajar di PAUD? Oke. Pemerintah menyediakan contoh Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengembangkan modul ajar memang pemerintah menyediakan beberapa contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi. Mungkin diadopsi ya, mungkin dicontoh. Tentu harus disesuaikan dengan kondisi real, karakteristik, kompetensi yang ada di PAUD. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Oke. Model-model pembelajaran apa sajakah yang dapat dipergunakan di satuan PAUD? Model-model pembelajaran yang bagaimana atau apa saja yang dapat dipergunakan di satuan pendidikan anak usia dini Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, model pembelajaran yang dapat digunakan di satuan PAUD antara lain project, inquiry, maupun model pembelajaran lain yang relevan. Digunakan selama dapat membangun pengalaman bermain belajar yang bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Ini penting Bapak Ibu ya. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu sebagai bahan nanti ketika Bapak Ibu akan menyusun perangkat pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.